sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Amanda Wulan Cahya. Saya mahasiswa dari UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid dan saya dengan NIM 2082359. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teks editorial kelas 12 SMK. Kali ini saya berada di SMK PGRI 2 Taman yang tepatnya berasal di Kota Pemalang. Dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, topiknya itu teks editorial. Model selanjutnya itu di sini saya menggunakan PPT interaktif. Ada tujuan pembelajaran Go Mindset. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu memahami pengertian teks editorial. Selanjutnya, siswa itu mampu mengidentifikasi ciri dan tujuan teks editorial. Jadi siswa itu tidak hanya mengenal pengertian teks editorial saja, tapi siswa itu mampu mengidentifikasi ciri dan tujuan teks editorial. Selanjutnya yaitu ada mampu menjelaskan struktur teks editorial seperti tesis, argumentasi, dan penegasan. Yang keempat ada mampu menganalisis contoh teks editorial secara sederhana. Dan yang kelima ada berani mencoba menjawab soal meskipun belum yakin atau yang bisa disebut Go Mindset. Yang keenam, siswa itu diharapkan mampu mengerjakan framework wall dan tes di Google Form yang sudah saya sediakan. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu Go Mindset? Jadi Go Mindset adalah sebuah pola pikir yang percaya bahwa kemampuan itu dapat dikembangkan melalui usaha, latihan, dan pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran ini saya harapkan siswa itu dapat tidak takut salah saat menjawab, kemudian berani menjawab soal yang berada di website dan menerima hasil kuis sebagai bahan perbaikan. Selanjutnya kita mulai masuk kepada materi. Jadi apa sih pengertian dari teks editorial itu? Jadi teks editorial adalah tulisan yang berisi mendapatkan redaksi mengenai suatu peristiwa atau isu yang aktual yang sedang terjadi di masyarakat. Teks editorial itu berfungsi sebagai yang pertama menginterpretasi suatu peristiwa, yang kedua memberi opini dan sudut pandang, yang ketiga itu mengajak masyarakat selanjutnya yaitu ada tujuan teks editorial. Jadi teks editorial itu bertujuan untuk mengajak pembaca memahami masalah secara kritis, menyampaikan opini media terhadap suatu peristiwa, dan memberi solusi atau memberi ajakan kepada para pembaca. Nah, ini ada ciri-ciri dari teks editorial. Jadi teks editorial itu mengangkat isu yang sedang hangat, yang mengandung opini dengan argumen yang logis, didukung dengan fakta, data, atau peristiwa. Jadi kalau tidak ada fakta yang kuat atau fakta yang akurat itu belum dinamakan teks editorial. Yang kedua, didukung fakta, data, dan peristiwa. Gaya bahasa yang formal, jelas, dan persuasif, ditulis oleh redaksi media massa. Kemudian struktur teks editorial yaitu yang pertama ada tesis atau yang biasa teman-teman kenal dengan pernyataan pendapat. Yang kedua ada argumentasi seperti menyajikan alasan, data, fakta, dan pendukung. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada penegasan ulang. Jadi kesimpulan atau ajakan yang menguatkan kembali pendapat penulis. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada contoh teks editorial. Saya mengambil fakta di lapangan yaitu yang sering kita temui, yaitu kemacetan. Jadi bisa dilihat kemacetan kota semakin parah dari tahun ke tahun. Pemerintah pun perlu menambah transportasi publik yang cepat dan terjangkau agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Jika tidak segera ditangani, kualitas udara serta kesehatan masyarakat akan semakin memburuk. Jadi ini merupakan sedikit contoh dari teks editorial. Selanjutnya yaitu ada analisis struktur editorial. Jadi berdasarkan contoh editorial sebelumnya dapat ditentukan seperti bagian mana sih yang termasuk tesis, bagian mana sih yang termasuk argumentasi, dan bagian mana sih yang termasuk dalam penegasan ulang. Selanjutnya yaitu di sini saya ada aktivitas mini atau yang biasa disebut interaktif, identifikasi fakta dan opini. Yang pertama ada, jadi teman-teman saya minta untuk menjelaskan
mana yang fakta dan mana yang opini. Nah, selanjutnya yaitu ada relaksasi growth mindset. Jadi, apa sih hal yang baru kamu pelajari dari materi ini? Kan tadi kita udah belajar bareng-bareng nih tentang materi teks editorial. Selanjutnya, bagian mana sih yang masih kamu ingin pelajari lagi? Kemudian, kesalahan apa yang kamu lakukan? Dan apa yang bisa diperbaiki? Nah, selanjutnya, di sini saya ada permainan. Yang pertama, permainan dari Wordwall atau game interaktif yang teman-teman bisa akses. Nanti saya bagikan linknya. Kemudian setelah bermain game di Wordwall, kemudian teman-teman saya minta untuk mengerjakan tes akhir sebagai penguji pemahaman teman-teman paham tidak tentang materi yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu ada permainan Wordwall. Jadi di sini teman-teman tidak hanya bermain saja, tapi teman-teman itu bermain sambil belajar. Jadi di sini itu konsepnya teman-teman, misalnya nomor 1 nih, kesimpulan atau ringkasan dari sebuah tulisan itu masuknya di dalam apa? Seperti pengertian teks editorial, argumen, fakta, opini atau konklusi. Nah, di sini ada soal dari materi teks editorial yang tadi saya sudah jelaskan. Di sini teman-teman bisa mengisi nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Jadi di sini itu terdapat 20 soal pilihan ganda dan 10 soal esai. Nah, yang terakhir yaitu ada kesimpulan teman-teman. Jadi teks editorial merupakan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini yang bertema teks editorial. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini ada siapa nih? Saya Desnita Virgin Almafiora dari kelas 12 MPLB 2. Oke, Desvita ya. Jadi menurut Desvita itu tadi kan saya sudah menerangkan ya tentang media pembelajaran PPT interaktif teks editorial. Menurut Desvita itu media pembelajaran saya PPT interaktif itu gimana? Media pembelajaran yang disampaikan oleh Kak Anggun Amanda Wulan Cahya itu sangat membantu sekali untuk saya tentang teks editorial. Apalagi di zaman sekarang serba digital. Ya, betul. Yang kalau misalnya ada tugas itu serba online gitu. Ya, betul. Terus menarik juga dalam sistem pembelajaran yang kakak kasih kepada saya, sangat membantu. Yang tadinya saya belum ngerti apa sih ini jadi tahu. Ya. Baik, terima kasih Desvita. Ya, sama-sama. Oke, di sini ada Mas siapa nih? Perkenalkan, nama saya Andika Puji Pratama dari kelas 12 TCKT 2. Oke, menurut dari Mas Dika ya, media pembelajaran PPT interaktif saya yang materinya tentang teks editorial itu menurut Mas Dika gimana? Menurut saya media dari Mbak Anggun ini cukup menarik ya, soalnya dia menampilkan materi, tapi itu bukan materi saja, tapi soal dengan seperti game yang namanya Wordwall, dan itu sangat menarik untuk siswa kelas 12 sekarang. Oke, ada lagi? Cukup. Terima kasih. Di sini ada siapa nih? Ya, di sini perkenalkan, nama saya Ahmad Dimas Triyono dari kelas 12 RPL 1. Oke, tadi kan udah melihat kan tentang media pembelajaran saya yaitu PPT interaktif yang bermateri teks editorial. Menurut Mas Dimas, gimana nih media pembelajaran saya? Menurut saya, seperti di era digital sekarang sama seperti ini, menurut saya materinya cukup jelas. Meskipun di dalam seperti tadi yang tadi diberikan oleh Kak Anggun Amanda Wulan Cahya tidak mengenai soal-soal saja, namun
masih berbagai macam dan lain-lain. Ya, saran dari saya, tolong tambahkan animasi kecil satu agar lebih menarik. Itu saja sih dari saya. Cukup? Ya, terima kasih Mas Dimas. Saya ucapkan terima kasih kepada siswa-siswa dari SMK PGRI 2 Taman, tepatnya kelas 12, yang sudah memberikan saran kepada saya dan masukan. Saya terima dengan baik. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Anggun, alhamdulillah hari ini sudah melaksanakan kegiatan tadi penyampaian materi teks editorial untuk kelas 12 yang disampaikan di SMK PGRI 2 Taman Pemalang ya. Mbak Anggun ini berarti temanya teks editorial dengan metode pembelajaran and ground mindset gitu ya. Setelah saya melihat secara langsung tadi Mbak Anggun praktek gitu ya, Mbak Anggun praktek, lalu bagaimana cara penyampaian teori ya, penyampaian teori, penyampaian pemahaman apa itu materi ground mindset ini kan. Yang pertama Mbak Anggun sudah menyampaikan tujuan pembelajaran ya Mbak Anggun ya, tujuan pembelajarannya sudah, lalu bagaimana apa itu ground mindset, pengertian dari teks editorial, bahkan sampai pada ciri-ciri, analisis struktur editorial, aktivitas dalam penyampaian secara identifikasi fakta dan opini yang ada selama ini di SMK PGRI 2 Taman Pemalang, lalu refleksi bagaimana materi ini bisa dipelajari, lalu nanti ada baik kelebihan atau kekurangannya itu apa. Dari kesimpulan sebenarnya baik tulisan pendapat maupun pandangannya itu sudah cukup bagus, dan ini Mbak Anggun sudah memberikan tentang adanya tadi link ya, link atau nanti ada website yang memberikan pemahaman tentang apa itu teks editorial ya, tentang editorial. Ada menggunakan game interaktif ya. Jadi tidak melulu hanya membaca literasi bahasa Indonesia kayak gitu ya, tapi ini menggunakan game interaktif, nanti bisa dibuka di linknya atau websitenya. Yang kedua, Mbak Anggun sangat bagus sudah memberikan ada yang namanya Google Form untuk tes akhir ya, untuk tes akhir sebagai acuan setelah mempelajari materi ini sejauh mana anak-anak ini bisa menggunakan media yang di Google Form ini untuk latihan sejauh mana anak-anak bisa menyerap atau bisa memahami materi yang sudah dipelajari. Mungkin itu saja dari saya, Ibu Sironto Nelly Tunjia. Semoga sukses dan bisa membantu anak-anak kelas 12 untuk bisa mempelajari tentang teks editorial. Terima kasih. Assalamualaikum.